Di panggung global, sementara negara lain masih bergumul dengan birokrasi dan debat, Tiongkok telah menekan tombol nitro. Tiongkok tidak sekedar bergerak cepat, mereka melaju dengan kecepatan cahaya, menyelesaikan proyek dalam hitungan bulan, hal yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun di tempat lain. Kekuatan pendorong yang tidak kenal lelah, dan kita akan segera melihat bagaimana mesin ini bekerja. Ini adalah gambaran Tiongkok hari ini. Bukan lagi negara komunis yang terisolasi, melainkan raksasa ekonomi global yang mendominasi, jantung manufaktur dunia, dan kekuatan teknologi yang melaju tanpa hambatan. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 50 tahun, sebuah kedipan mata dalam sejarah peradaban, negara yang pernah berjuang melawan kelaparan massal dan kemiskinan akut, kini telah bertransformasi menjadi markas miliarder terbesar kedua di planet ini. Pembangkit listrik tenaga surya, kereta cepat magnetis, kota-kota megalopolis yang menjulang ke langit, semuanya menjadi simbol dari sebuah kebangkitan yang spektakuler dan membingungkan. Apakah sekedar keajaiban timur tak terduga yang didorong oleh gelombang globalisasi, atau justru hasil dari perencanaan yang kejam, brilian, dan terpusat yang dijalankan dengan disiplin besi? Kisah tentang kekayaan Tiongkok bukan narasi yang linier atau sederhana. Kisah ini adalah sebuah epos 3 babak yang penuh kontradiksi, ambisi, dan pengorbanan. Dipimpin oleh 3 sosok raksasa yang masing-masing meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada bangsa. Mao Zedong, sang pendiri yang revolusioner, menyatukan bangsa melalui ideologi radikal dan kekuasaan mutlak, meletakkan fondasi kontrol negara yang kuat. Deng Xiaoping, sang arsitek reformasi yang pragmatis dan visioner, berani membuka pintu Tiongkok ke dunia. Xi Jinping, pemimpin masa kini yang ambisius dan transformatif, mengkonsolidasikan kekuatan, meluncurkan inisiatif global yang masif, dan mengarahkan Tiongkok menuju status adikuasa sejati. Dalam perjalanan yang mendalam ini, kita akan mengupas tuntas garis waktu, kekuasaan, pergulatan ideologi, dan strategi ekonomi mereka. Menelusuri keputusan-keputusan penting yang mengubah nasib ratusan juta orang. Lalu mengapa Tiongkok begitu kaya? Dan yang lebih penting, apa harga sosial, politik, dan kemanusiaan yang harus dibayar untuk kemakmuran yang begitu cepat dan memusingkan ini? Sebelum ada pencakar langit berkilauan di Shanghai, pabrik-pabrik robotik di Shenzhen, dan jauh sebelum Tiongkok menjadi raksasa e-commerce, ada Mao Zedong dan janji revolusi. Mao Zedong bukanlah arsitek kekayaan, melainkan pendiri negara modern yang meletakkan fondasi kontrol absolut yang kelak akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang eksplosif. Babak ini adalah tentang bagaimana Tiongkok dihancurkan dan dibentuk kembali dengan palu ideologi. Tahun 1949, setelah Perang Saudara yang brutal, Mao Zedong berdiri di Tiananmen Square dan memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dan langkah ini adalah titik nol dari Tiongkok modern, sebuah negara yang kala itu adalah lautan kemiskinan, dilanda hiperinflasi, dan dihantui trauma perang. Tugas pertamanya adalah menyatukan dan memobilisasi. Dengan karisma yang tak tertandingi dan strategi yang kejam, Mao Zedong mengakhiri fragmentasi dengan menghancurkan struktur feodal lama, membagikan tanah kepada petani dengan kontrol yang tetap berada di tangan partai, dan mengkonsolidasikan pemerintahan terpusat yang belum pernah ada sejak masa kekaisaran. Selain itu, Mao Zedong juga menciptakan kesetaraan paksa dengan menghapuskan kelas-kelas sosial lama, membersihkan musuh-musuh rakyat, tuan tanah, dan kaum borjuis melalui kampanye yang menelan jutaan korban. Tindakan brutal ini, meskipun sangat merusak secara kemanusiaan, berhasil menanamkan kontrol Partai Komunis Tiongkok hingga ke pelosok desa. Mao Zedong adalah cikal bakal fondasi politik bagi Tiongkok, persatuan nasional, sistem satu partai yang tak tergoyahkan, dan kontrol negara atas setiap aspek kehidupan. Tanpa kendali sentral yang mutlak ini, reformasi ekonomi di masa depan mungkin tidak terjadi. Bukan hanya berkeinginan untuk menyatukan Tiongkok, Mao Zedong juga ingin mengubahnya secara radikal. Rasa percaya diri yang berlebihan, didorong oleh kultus individu yang tumbuh, memicu Great Leap Forward, sebuah upaya utopis dan tragis untuk mengubah Tiongkok dari negara agraris menjadi kekuatan industri super cepat dalam semalam. Dengan fokus untuk menciptakan komune-komune raksasa, mengalihkan petani untuk memproduksi baja backyard yang tidak berguna, dan menetapkan target panen yang mustahil. Upaya ini berdampak sangat mengerikan, dan yang terjadi adalah bencana kelaparan masif di seluruh tempat. Petani dipaksa meninggalkan sawah, dan para pejabat melaporkan angka panen fiktif demi menyenangkan Mao Zedong. Hingga akhirnya bencana pun tak terhindarkan.
Bahan makanan di seluruh tempat menipis drastis, dan diperkirakan setidaknya puluhan juta orang meninggal dunia karena kelaparan, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-20. Fondasi ekonomi yang baru dibangun hancur total, dan Partai Komunis berada di ambang kehancuran. Meski gagal total dalam ekonomi, Mao Zedong berhasil mempertahankan otoritas politiknya melalui tangan besi, membersihkan siapapun yang berani mengkritiknya, termasuk arsitek reformasi masa depan, Deng Xiaoping yang dulu sempat diasingkan. Menjelang akhir kekuasaannya, Mao Zedong meluncurkan revolusi kebudayaan besar proletariat, sebuah upaya untuk merebut kembali kontrol ideologi dari lawan-lawannya di partai dan melestarikan semangat revolusioner. Revolusi ini dijalankan oleh pengawal merah yang terdiri dari kaum muda radikal yang diberi kebebasan untuk menghancurkan 4 hal lama dengan menargetkan kaum intelektual, pejabat partai yang revisionis, dan warisan budaya Tiongkok yang lama. Revolusi kebudayaan adalah dekade kekacauan total. Banyak sekolah ditutup, pabrik lumpuh, dan pengetahuan diabaikan. Generasi muda kehilangan pendidikan dan partai terpecah-pecah. Ketika Mao Zedong meninggal pada tahun 1976, dia meninggalkan sebuah negara yang secara politik bersatu dan terkontrol secara ketat, namun secara ekonomi hancur, terbelakang, dan terisolasi dari dunia. Menciptakan sebuah wadah yang kosong, kerangka negara otoriter yang kokoh, siap untuk diisi dengan ideologi baru. Tragedi dan kekacauan di bawah kepemimpinannya adalah prekondisi yang aneh bagi kemakmuran berikutnya. Kegagalan besar-besaran ini membuka jalan bagi faksi pragmatis, yang dipimpin oleh seorang pria kecil namun tangguh yang telah diasingkan dan kembali. Dia adalah Deng Xiaoping. Jika Mao Zedong adalah kekuatan penghancur yang membersihkan papan tulis sejarah Tiongkok, maka Deng Xiaoping adalah arsitek ulung yang datang dengan cetak biru radikal untuk membangun kembali. Babak ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pria kecil yang telah 2 kali diasingkan oleh Mao Zedong karena pandangan pragmatisnya, kemudian kembali untuk mengubah nasib seperempat populasi dunia. Pasca kematian Mao Zedong, Deng Xiaoping secara resmi mengambil alih kendali Tiongkok pada tahun 1978 setelah memenangkan perebutan kekuasaan internal. Keputusannya yang paling monumental adalah meninggalkan ideologi murni demi hasil nyata. Deng Xiaoping terkenal dengan kutipan ikoniknya, "Tidak peduli apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik." Filosofi ini adalah kode rahasia yang membuka gerbang keajaiban ekonomi. Ideologi komunis dapat dikesampingkan jika itu berarti menghasilkan kekayaan dan kemakmuran. Dia tidak peduli apakah metode itu kapitalis atau sosialis, selama cara itu berhasil untuk membangun Tiongkok, dan pada masa ini adalah perubahan paradigmatik dari era Mao Zedong. Deng Xiaoping meluncurkan serangkaian reformasi yang dia sebut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, sebuah label yang secara cerdas memungkinkan untuk mengintegrasikan mekanisme pasar tanpa harus meninggalkan label komunis. Reformasi dimulai di tempat yang paling membutuhkan, yaitu di pedesaan. Dia secara diam-diam membongkar sistem komune era Mao Zedong yang tidak efisien, mengubah sistem tanggung jawab rumah tangga, yang berarti tanah negara tetap menjadi milik negara, namun petani tetap diizinkan untuk menggarap tanah dan menjual kelebihan hasil panen mereka di pasar bebas setelah memenuhi kuota negara. Dan ini adalah insentif ekonomi pertama Tiongkok yang terjadi dalam beberapa dekade. Produksi pangan kemudian melonjak, jutaan orang keluar dari kemiskinan dalam semalam, dan kelebihan tenaga kerja pertanian mulai bermigrasi ke kota-kota. Untuk menarik modal, teknologi, dan keahlian asing tanpa menginfeksi seluruh Tiongkok, Deng Xiaoping menciptakan Special Economic Zones yang dimulai dari Shenzhen. Bermula dari desa nelayan kecil, kemudian Shenzhen diubah menjadi kota metropolitan yang ramai dan dirancang sebagai laboratorium kapitalisme milik Tiongkok. Perusahaan asing diizinkan beroperasi dengan pajak rendah, insentif, dan regulasi yang jauh lebih longgar. Keputusan ini bersifat jenius. Investasi asing mengalir masuk, membawa teknologi dan manajemen yang sangat dibutuhkan Tiongkok, sementara risiko politik dari eksperimen pasar tetap berputar dalam zona-zona kecil tersebut. Berbeda dengan revolusi kebudayaan, Deng Xiaoping menekankan pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, membuka pintu bagi ribuan pelajar Tiongkok untuk belajar di Barat, membawa kembali ilmu pengetahuan dan ide-ide yang vital untuk modernisasi. Reformasi ini menciptakan ledakan ekonomi yang tidak pernah terbayangkan, dan kemudian Tiongkok menjadi the world's factory. Selama 2 dekade, PDB Tiongkok sering tumbuh pada tingkat 2 digit setiap tahunnya, dan ratusan juta orang diangkat dari kemiskinan absolut.
Namun, keberhasilan ekonomi yang dibangun Deng Xiaoping datang dengan persyaratan politik yang jelas. Monopoli kekuasaan Partai Komunis Tiongkok tidak dapat diganggu-gugat. Kebebasan ekonomi diperbolehkan, tetapi kebebasan politik dilarang. Ketika protes pro-demokrasi muncul di Beijing, Deng Xiaoping membuat keputusan yang mengerikan, menggunakan kekuatan militer untuk menumpas demonstrasi tersebut. Tindakan brutal ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada dunia dan juga rakyat Tiongkok. Reformasi ekonomi akan terus dijalankan, namun reformasi politik akan diberantas habis. Deng Xiaoping menciptakan mesin kekayaan Tiongkok, didorong oleh campuran unik antara otoritarianisme politik dan pragmatisme pasar bebas yang kejam. Dia tidak menciptakan demokrasi, tetapi menciptakan kelas menengah yang masif dan infrastruktur industrial yang diperlukan untuk menjadikan Tiongkok kekuatan global. Ketika Deng Xiaoping meninggal pada tahun 1997, dia meninggalkan sebuah Tiongkok yang kaya dan kuat, tetapi dengan kontradiksi internal yang mendalam antara kemakmuran material dan represi politik, sebuah warisan yang akan diwarisi oleh pemimpin berikutnya. Xi Jinping, pemimpin transformatif yang kini bertekad mengubah pabrik dunia yang dibangun Mao Zedong menjadi laboratorium inovasi, mengkonsolidasikan kekuasaan dan memproyeksikan kekuatan Tiongkok ke seluruh penjuru dunia. Periode kepemimpinan Xi Jinping yang dimulai pada tahun 2012 menandai berakhirnya era kolektif kepemimpinan pasca Deng Xiaoping dan kembalinya otoritas pribadi terpusat yang menyerupai Mao Zedong. Namun, dengan kekayaan dan kekuatan teknologi modern yang tidak pernah dimiliki Mao Zedong, Xi Jinping memulai masa jabatannya dengan mengusung visi yang kuat, yang disebut sebagai The China Dream. Sebuah janji untuk peremajaan bangsa yang bertujuan mengembalikan Tiongkok ke posisi sentral dalam urusan global pada peringatan 100 tahun RRT nanti pada tahun 2049. Untuk mencapai impian ini, Xi Jinping harus terlebih dahulu mengatasi korupsi internal dan mengkonsolidasikan kekuasaannya, meluncurkan kampanye anti korupsi yang paling luas dan brutal dalam sejarah Partai Komunis Tiongkok. Secara resmi, ini adalah upaya untuk membersihkan partai, namun secara efektif, kampanye ini menyingkirkan rival-rival politik dan menghilangkan faksi-faksi yang menentangnya. Kampanye ini mengamankan loyalitas para pejabat dan memperkuat kendali Xi Jinping atas birokrasi yang luas. Berlawanan dengan periode pasca Deng Xiaoping yang lebih lunak, Xi Jinping kembali menekankan peran sentral ideologi Marxisme dan kepemimpinan partai dalam setiap aspek masyarakat, mulai dari perusahaan swasta, universitas, hingga media sosial. Memasukkan pemikirannya sendiri ke dalam konstitusi yang setara dengan Mao Zedong, menghapus batas masa jabatan presiden, dan secara efektif menjadikan dirinya pemimpin seumur hidup. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, strategi ekonomi Tiongkok bergeser secara dramatis. Jika Deng Xiaoping menginginkan pertumbuhan apapun secara kuantitas, Xi Jinping menginginkan pertumbuhan yang lebih baik secara kualitas dan mandiri secara teknologi. Rencana ambisius yang diinginkan Xi Jinping adalah Made in China 2025 untuk menjadikan Tiongkok mandiri dan dominan secara global dalam 10 tahun sektor teknologi tinggi utama seperti kecerdasan buatan, robotika, kendaraan listrik, dan ruang angkasa. Tujuannya adalah untuk tidak lagi hanya merakit barang, tetapi menciptakan inovasi yang mutakhir. Berbeda dengan toleransi Deng Xiaoping terhadap perusahaan swasta, Xi Jinping mulai memperketat cengkeraman partai atas raksasa teknologi Tiongkok seperti Alibaba dan Tencent, memastikan bahwa ambisi korporasi selaras dengan tujuan negara, menandai berakhirnya masa liar bagi tycoon teknologi dan mengkonsolidasikan kekuatan di tangan negara. Babak kepemimpinan Xi Jinping adalah tentang memproyeksikan kekayaan dan kekuatan Tiongkok keluar perbatasannya. Inisiatif utamanya adalah Belt and Road Initiative, sebuah proyek infrastruktur dan investasi luar negeri terbesar dalam sejarah yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin melalui jalur darat dan laut. Proyek ini bukan hanya tentang perdagangan, melainkan alat geopolitik yang memperluas pengaruh Tiongkok, mengamankan sumber daya, dan membangun pasar untuk barang-barang Tiongkok. Tiongkok di bawah Xi Jinping menjadi lebih asertif di panggung dunia, menolak kritik internasional terhadap hak asasi manusia di Xinjiang atau situasi yang terjadi di Hong Kong, dan mengklaim kedaulatan di Laut Cina Selatan. Kemakmuran datang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan era Deng Xiaoping, terutama dalam hal kebebasan pribadi. Tiongkok telah membangun sistem pengawasan digital tercanggih di dunia menggunakan kecerdasan buatan, kamera CCTV, dan pengenalan wajah untuk memantau penduduknya secara langsung.
Berbagai eksperimen juga telah dilakukan pada sistem kredit sosial, di mana perilaku warga dinilai dan peringkat dapat memengaruhi kehidupan mereka, seperti kemampuan untuk membeli tiket kereta cepat atau mendapatkan pekerjaan tertentu. Sebuah otoritarianisme yang ditingkatkan dengan teknologi canggih, memastikan bahwa kemakmuran dapat dinikmati selama warga tetap patuh. Kisah kekayaan Tiongkok adalah hasil dari sinergi yang mengerikan namun sangat efektif dari ketiga raksasa ini. Mao Zedong menciptakan fondasi persatuan dan kontrol absolut yang memusatkan kekuasaan. Deng Xiaoping menyuntikkan pragmatisme pasar ke dalam kerangka otoriter tersebut, melepaskan potensi ekonomi yang terpendam. Dan Xi Jinping memanfaatkan kekayaan yang dihasilkan, mengkonsolidasikan kekuasaan tanpa batas, dan menggunakan teknologi untuk mengamankan kontrol sekaligus mendorong Tiongkok menuju dominasi teknologi dan geopolitik global. Tiongkok kini bukan lagi sekedar negara kaya. Negara ini adalah kekuatan global baru yang menantang tatanan yang dipimpin Barat. Pertanyaan yang tersisa bukanlah mengapa Tiongkok begitu kaya, tetapi bagaimana kekuatan baru ini akan menggunakan kekayaannya di masa depan. Dan apakah model otoritarian yang didorong oleh teknologi ini akan menjadi cetak biru bagi kekuatan-kekuatan lain di dunia? Perjalanan Tiongkok bukan sekedar tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan sebuah epos transformasi yang brutal namun brilian. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kelaparan, kekacauan ideologi, dan isolasi, kini memuncak pada status raksasa ekonomi dan geopolitik. Negara ini telah menyelesaikan kebangkitannya dari penderitaan abad ke-20 menjadi kekuatan global, yang mendefinisikan kejayaannya di abad ke-21. Saat ini, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, sosok yang telah mengkonsolidasikan kekuasaan pribadi yang belum pernah terjadi sejak era Mao Zedong, Tiongkok telah menutup era fokus internal dan memasuki babak baru. Fokusnya telah bergeser secara fundamental. Dulu, negara ini ingin menjadi kaya dengan cara apapun, fokus pada PDB dan kuantitas. Namun sekarang, negara ini ingin menjadi kuat dan berpengaruh, fokus pada teknologi, kekuatan militer, dan kualitas dominasi global. Yang paling menarik dan paling mengkhawatirkan adalah model pemerintahan yang ditawarkan Tiongkok. Kekayaan yang diperolehnya digunakan untuk membangun negara pengawasan yang canggih secara digital. Sebuah model yang menunjukkan bahwa kemakmuran ekonomi dapat dicapai tanpa perlu kebebasan politik. Sistem yang mengawasi warga negara secara real-time dan menggunakan sistem kredit sosial adalah upaya untuk mengamankan kontrol sosial yang sempurna, sebuah cetak biru yang kini dipelajari dan bahkan diekspor ke rezim-rezim otoriter lainnya.